poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Tugas presentasi, nama Desi Fitriani, kelas P2, Denim 2453193, dosen Dr. Emi Khalila Harahap, MPDI, yang berjudul Mampu Menguraikan dan Mengembangkan Konsep serta Implementasi Manajemen Peserta Didik di Sekolah. Pengertian dan ruang lingkup manajemen peserta didik merupakan suatu proses perencanaan dan pengawasan sistematis dan terintegrasi untuk mengelola seluruh aspek kehidupan peserta didik di lingkungan pendidikan guna mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Ruang lingkup manajemen peserta didik meliputi 1. Perencanaan program pengembangan pembelajaran, merancang kurikulum, silabus, dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan karakter peserta didik dan tujuan pendidikan. Pengorganisasian membentuk struktur organisasi yang jelas dan efektif. 3. Pelaksanaan implementasi program pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. 4. Pengawasan dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembelajaran. Manajemen peserta didik yang efektif dan efisien akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas, berakhlak mulia, dan mampu bersaing di era global. Oleh karena itu, manajemen peserta didik merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Tujuan utama manajemen peserta didik adalah mewujudkan peserta didik yang berkembang secara optimal, baik secara akademik maupun non-akademik, sehingga mereka mampu mencapai potensi terbaiknya dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Tujuan ini dapat dijabarkan lebih rinci menjadi meningkatkan prestasi akademik, membantu peserta didik mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan potensi dan kemahaman. Fungsi manajemen peserta didik, perencanaan atau planning, merumuskan tujuan, strategi, dan program yang terarah untuk pengembangan peserta didik. Ini meliputi perencanaan kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, bimbingan konseling, dan pengelolaan data peserta didik. Prinsip dan prosedur manajemen. Peserta didik yang terefektif didasarkan pada beberapa prinsip kerinci. Prinsip kemanusiaan menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses pendidikan, menghargai harakat dan martabatnya, serta mempersemedikan kebutuhan dan perkembangan secara individual. Setiap proses di pendidikan unik dan perlu pendekatan yang personal. D. Model manajemen peserta didik di sekolah. Model manajemen peserta didik di sekolah sangat beragam dan bergantung pada banyak faktor, termasuk visi, misi, dan budaya sekolah, serta sumber daya yang tersedia. Model manajemen berbasis sekolah atau MBS prinsip memberdayakan sekolah untuk mengelola dirinya sendiri secara otonom dan bertanggung jawab dengan melibatkan seluruh komponen sekolah atau kepala sekolah, guru, karyawan, orang tua, dan komite sekolah. Kesimpulan, manajemen peserta didik merupakan proses yang kompleks dan dinamis yang bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan peserta didik secara holistik. Keberhasilan bergantung pada penerapan prinsip kunci seperti kemanusiaan, partisipasi, keadilan, praktivitas, dan akuntabilitas, serta penggunaan prosedur yang sistematis dan terstruktur. Berbagai model manajemen seperti MBS, partisipatif, berbasis data, berbasis teknologi, dan berbasis kompetensi dapat diterapkan baik secara individual maupun terintegrasi sesuai dengan konteks yang kebutuhan masing sekolah. Yang terpenting adalah komitmen dan kebersamaan semua pihak yang terlibat untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan optimal setiap peserta didik. Baiklah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.